Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Yuda Official. Pembahasan budidaya faname air tawar di salinitas 0 ppt. Pada sore hari ini Yuda Official akan menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ya. Saya menjawabnya melalui YouTube. Oke. Banyak sekali pertanyaan yang ada di grup seperti ini. Apakah faname air tawar bisa hidup di di air tawar? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan di sini saya akan menjawabnya. Faname air tawar memang itu bisa hidup di air laut, payau, dan sekarang di era sekarang ini bisa dibudidayakan di air tawar. Nah, yang perlu kita tahu di air tawar itu jarang sekali, bukan jarang, kurang mineral. Makanya banyak pembudidaya yang mungkin banyak juga yang gagal di faname air tawar karena mineral kurang. Dan satu lagi juga, benur yang kita beli itu juga benar-benar harus di salinitas 0 ppt. Kalau tidak ya mendekati 0,1 ya. 1 itu bisa. Jangan yang di salinitas 5 di payau dimasukkan ke tawar. Pasti saat proses aklimatisasi dan penebaran benurnya itu benur tidak mau turun ke bawah. Pasti dia masih di atas karena salinitas yang di dalam kolam itu tawar, yang di bawaan benur itu 5, itu pasti mereka kaget, benur-benur pada kaget. Yang terjadi adalah benurnya nanti akan mati. Apakah memang bisa hidup? Ya kemungkinan ada hidupan paling ya 10%, nggak banyak gitu. Karena tadi perubahan dari kolam misalnya 0 ppt, benur 5 ppt. Jangan ya. Kalau mau bener-bener ya harus 0 ppt atau mendekati. Mendekatinya itu 1 ppt. Nah, gimana caranya kita mengecek 0 ppt, 1 ppt, 5 ppt dan lain-lainnya? Itu menggunakan ini alatnya. Ini refraktometer. Refraktometer ini itu alat untuk pengecekan salinitas. Jadi buat teman-teman yang mau budidaya air tawar harus punya alat ini juga untuk mengecek air yang ada di benur, di kantong benur sama di kolam. Itu kita harus tahu. Jangan beli yang asin dimasukin ke tawar, posisi mati itu. Banyak yang gagal kadang-kadang di situ, salah benur. Yang kedua, itu kita harus tahu mineral yang ada di kandungan di air laut itu kita harus tahu. Jadi setidaknya kita menyamakan mineral yang ditawar, menyamakan untuk di sekelasnya air laut ya, menyamakan ya, enggak 100% gitu. Kalau yang mineral ini saya tuliskan ya, mineral air laut, mineral laut lah ya, itu kandungannya ada Na, ada Mg, ada Ca, ada kalsium. Na ini adalah natrium, Mg-nya magnesium, Ca-nya kalsium, K-nya kalium. Ini yang ada di air laut. Sedangkan yang di air tawar itu kurang sekali mineral. Ini mineral ini yang di air laut ini. Itu kurang. Yang di air tawar di sini ya, kurang ya. Jadi gimana caranya? Kita harus bisa membuat mineral
setidaknya menyamakan yang di air laut ya. Na. Na itu dapatnya di mana? Na kita bisa dapat di sini garam krosok, atau jangan lupa itu ada juga Na di soda kue atau sodium bikarbonat. Ya, ini ada ini. Mg-nya magnesium itu ada di mana? Ada di dolomit ada di dolomit. Dan juga teman-teman juga bisa cari di online shop, itu ada magnesium juga yang food grade ya, bisa pakai yang food grade. Nah, itu Ca nya ada di mana? Ca juga itu ada di Kaptan. Ca itu ada di Kaptan banyak sih yang di merek-merek di toko pertanian itu ada ya, Kaptan merek-mereknya, bisa kawan-kawan cari. Ini kalium itu ada di KCL nya banyak juga di toko pertanian. Yang kita ambil adalah K nya, kalium, atau bisa pakai juga yang KCL food grade itu ada jualannya di online shop. Gimana cara menghitung kandungan yang ada semua di air laut ini? Seperti ini, berapa ini takarannya, berapa ininya gitu kan. Pasti kawan-kawan banyak yang bertanya di situ, berapa Na nya butuh berapa, Mg nya butuh berapa, Ca nya butuh berapa, K nya butuh berapa. Pasti banyak pertanyaan dari teman-teman seperti itu juga. Kita sudah nggak usah hitung lagi ya berapa kebutuhannya, itu sudah ada di awal persiapan di SOP yang saya lakukan ya. Untuk kolam ukuran kayak ini kan, kolam bundar diameter 5, berarti luas ini meter perseginya itu ada 19, sekian ya. Dengan 19, sekian itu membutuhkan, ntar saya cari dulu, ini tadi udah saya tulis soalnya. Itu membutuhkan, kaptannya ada di 2 kilo, kaptan di 2 kilo ya, kaptannya di 2 kilo. Terus di Na itu garam kita pakai 2 kilo juga, atau bisa pengganti garam yaitu soda kue, itu Na juga, Na 2 kilo. Terus MgO nya itu kita pakai 2 kilo atau dolomit. KCl nya kita pakai 250 gram KCl nya, yang kita ambilkan kaliumnya itu kan. Ca nya tadi kaptan, terus Mg nya dolomit, dan KCl, kaliumnya KCl. Jadi yang dibutuhkan ini Na nya sebanyak 2 kilo, Na 2 kilo, magnesium ini 2 kilo, Ca nya 2 kilo, dan kaliumnya 250 gram. Nah, ini ya untuk awal persiapan sebelum penebaran Vanamer tawar. Kalau misalnya teman-teman ingin memakai garam, itu jangan langsung tebar ya, itu harus didiamkan selama 7 hari. Itu 7 hari, karena garam yang kita masukkan ke dalam kolam itu pasti masih berbentuk butiran garam, nggak langsung mencair, dan salinitas pun pasti akan naik. Misalnya teman-teman, Na nya kurang kayaknya 2 kilo pakai garam,
Kalau garamnya diisi 5 kilo atau 10, otomatis Na-nya pasti salinitasnya pasti naik. Kalau pingin nggak salinitasnya naik, ya menggunakan soda kue, sodium bikarbonat. Dan sehabis kita masukkan air, kita harus punya alat ini nih. Ini alatnya. Maaf kotor nih alatnya, kena hujan kotor-kotoran nih. Ini alatnya. Di sini kan ada namanya hardness. Hardness itu adalah mineral yang ada di air. Nah, sudah sering kali saya jelaskan di dalam video saya. Itu Na dan segala macam mineralnya itu bisa kita lihat dari hardness. Nah, hardness kita bermain di 250 sampai 500. Kalau jika kekurangan, itu penyebabnya adalah gagal molting nantinya. Gagal molting. Untuk alkalinitas lagi kita bisa bermain Na. Nah, ini Na ya. Itu Na juga, ini alkalinitas. Kita pakai soda kue aja biar enggak salinitasnya tidak naik. Nah, kita bermain di 180 sampai 240. Kadang di 180 juga itu udah gagal molting. Jadi kalau saran saya di 240. 240 ya. Terus selanjutnya pH air. Nah, ini pH kita main di 8 7,8 atau 8. Yang lebih akurat lagi kita menggunakan, nah ini alatnya, ada pengecekan pH air ini ya. Ini juga teman-teman harus punya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Buat teman-teman yang ingin belajar panen air tawarnya, itu harus tahu dulu kandungannya yang di air laut. Seenggaknya kita buat seperti air laut ya. Walaupun tidak full 100% sama, pasti ada penambahan-penambahan. Yaitu tadi caranya, nanti bakal saya upload juga kok untuk rendaman kapur-kapurannya, mineral berbentuk ionnya. Nanti saya upload. Oke, sekian video dari saya, Yuda Official. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.